Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dari Prodi PGSD Kelas Karyawan dengan NIM 1811754. Nah, kali ini Rahma akan menjelaskan pentingnya pembelajaran tematik SD. Di sini ada 3 poin, yaitu filosofis kurikulum 2013, landasan filosofis kurikulum 2013, dan terakhir orientasi kurikulum 2013. Secara filosofis, kurikulum 2013 pada dasarnya adalah kurikulum yang cenderung berorientasi pada filsafat konstruktivisme. Di antaranya, pandangan konstruktivisme itu adalah bahwa ilmu pengetahuan itu pada dasarnya dikonstruksi sendiri oleh peserta didik. Pandangan yang sangat ekstrim dari konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan itu tidak bisa ditransfer, melainkan dibangun sendiri oleh orang-orang yang sedang belajar. Oleh karena itu, dipandang kurang tepat lagi kalau guru-guru masih cenderung mengajar dengan cara mentransfer pengetahuan, memindah isi buku ke kepalanya peserta didik, memindah isi kepala guru ke kepala peserta didik. Sejalan landasan filosofis tersebut, maka orientasi teoretik pengembangan kurikulumnya tidak lagi berorientasi pada content base atau material base, tetapi cenderung pada kompetensi base. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan kompetensi yang tergambar dalam satuan nilai, sikap, pengetahuan, dan pembuatan nyata. Modus pendidikan tidak lagi pada modus memiliki, yakni agar peserta didik memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi lebih bermodus menjadi, yaitu agar peserta didik mampu menjadi secara optimal dengan berbagai kompetensinya, agar mereka menjadi dirinya sendiri juga. Nah, proses menjadi tersebut menurut kurikulum 2013 diharapkan dapat dikembangkan melalui pendekatan ilmiah, yaitu berpola pikir mengamati, menanya mempertanyakan, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran tematik integratif itu perlu diterapkan bagi siswa SD karena 1. Dalam kehidupan sehari-hari tidak satupun fenomena alam yang terjadi secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bersifat kompleks dan terpadu. Kedua, tuntutan dan perkembangan iptek yang begitu pesat dan kompleks, yang secara ilmiah perlu penyikapan secara realistik. Yang ketiga, pembelajaran tematik memiliki keunggulan yakni A. Materi pembelajaran menjadi dekat dengan kehidupan peserta didik, dapat memahami sekaligus menerapkan dengan mudah. B. Siswa dengan mudah dapat mengaitkan materi pembelajaran yang satu dengan lainnya. C. Dengan bekerja sama secara kelompok, siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. D. Pembelajaran tematik dapat mengakomodasikan semua jenis kecerdasan siswa. Dan E. Dengan pembelajaran aktif, guru dapat menggunakan cara belajar siswa aktif dengan mudah. Ini menurut Sutirjo dan Mamik pada tahun 2005. Konsep dasar pembelajaran tematik integratif yaitu 1. Pengertian tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. 2. Pembelajaran tematik integratif. Pembahasan tentang pembelajaran tematik tidak bisa terlepas dengan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu lebih luas sifatnya daripada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik termasuk di dalam pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu tidak selalu tematik, walaupun bisa menjaga pembelajaran terpadu dikemas secara tematik. Menurut beberapa para ahli, menurut Semiawan pada tahun 1995, menyatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang mengaitkan tema tertentu sebagai pusat minat dengan unsur lain dari mata pelajaran lain, sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna menjadi sesuai dengan tema yang dibahas. Yang kedua, menurut Collin dan Nixon pada tahun 1991 menyatakan integrated learning occurs when an authentic event or exploration of a topic is driving forces in the curriculum, dengan partisipasikan dan bereksplorasi kejadian atau topik. Siswa belajar proses sekaligus isi materi yang berkaitan dengan lebih dari satu mata pelajaran dalam waktu yang sama. Ketiga, karakteristiknya. Nah, karakteristiknya berpusat pada peserta didik, memberi pengalaman langsung pada peserta didik, pemisahan antara mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dan terakhir, bersifat luas. Yang keempat, prinsip pembelajaran tematik. Prinsip penggilan tema. Tema yang dipilih hendaknya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Tema hendaknya bermakna bagi siswa. Tema yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan anak,
tema yang menggambarkan peristiwa-peristiwa otentik atau menggunakan situasi kehidupan real. Ada keseimbangan antara kurikulum dan harapan masyarakat mempertimbangkan ketersediaan sumber dan media pembelajaran setempat. Prinsip pelaksanaannya adalah pada pembelajaran tematik, yaitu guru bukanlah aktor tunggal dalam pembelajaran, terjadi pemberian tanggung jawab yang jelas kepada individu maupun kelompok. Guru hendaknya bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang muncul. Prinsip evaluasi pada pelaksanaan evaluasi hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain menekankan pada terjadinya evaluasi diri pada siswa. Evaluasi bersifat otentik mencakup berbagai aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menggunakan alat evaluasi yang beragam, bersifat berkesinambungan. Prinsip reaksi. Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu memperhatikan prinsip reaksi sebagai berikut. Mempertimbangkan terjadinya keseimbangan antara pencapaian instructional effect dengan nurturing effect. Guru hendaknya memberi reaksi atas reaksi siswa dalam semua kejadian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu konsep yang utuh lebih bermakna, mengembangkan kebiasaan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan kebiasaan berani dalam menggunakan gagasan dan pendapat. 5. Prosedur pelaksanaan. 1. Yaitu penentuan tema yang di dalamnya adalah identifikasi dan pemilihan sumber belajar, pemilihan aktivasi belajar, perencanaan evaluasi. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan. Di dalamnya juga terdapat penyajian tema, curah pendapat, mendapat kontrak belajar, pengumpulan dan analisis data, penyajian hasil belajar. Yang ketiga, tahap evaluasi. Fokus sasaran evaluasi, teknik evaluasi